Apa kabar kalian semua adik-adik? Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Hilmar Syada dari lokal PGMI 4A. Apakah kalian pernah melihat pemandangan alam seperti gunung dan pantai? Ya, itu semua merupakan ciptaan dari Allah SWT. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan pemandangan alam dengan cara tidak membuang sampah dengan sembarangan. Jadi, dengan menjaga lingkungan, maka kita dapat melestarikan apa-apa saja yang ada di dalamnya, sehingga keindahan pemandangan alam masih dapat kita rasakan dan nikmati. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu lingkungan alam? Dan apakah kalian sudah mengetahui terbagi menjadi berapa lingkungan alam tersebut? Kalau belum tahu, mari ikuti dan siap-siap untuk pergi ke sana. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya atau alam yang tidak dibuat oleh manusia. Lingkungan alam dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku manusia. Oleh karena itu, lingkungan harus kita jaga lebih baik. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan, iklim, suhu, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13. Jadi, lingkungan alam terdiri dari lingkungan alam daratan dan lingkungan alam perairan. Berikut adalah penjelasannya. Lingkungan alam daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi oleh air. Berikut adalah contoh-contoh dari lingkungan alam daratan. Yang pertama adalah gunung. Gunung merupakan suatu bentuk permukaan tanah yang letak ketinggiannya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Gunung pada umumnya memiliki lereng yang curam dan tajam, atau bisa juga dikelilingi oleh puncak-puncak ataupun pegunungan. Gunung memiliki dua macam, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Gunung berapi terbentuk oleh lapisan material yang keluar dari perut bumi. Gunung berapi yang masih hidup atau aktif, gejala yang tampak adalah timbulnya ledakan atau letusan. Dan tidak lupa, gunung memiliki banyak manfaat dan bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama, gunung dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Yang kedua, material letusan gunung api dalam waktu lama dapat menyuburkan tanah dan pasirnya dapat untuk bahan bangunan. Yang ketiga, gunung sebagai pengatur iklim dan penyimpan air. Dan yang keempat, keluarnya magma menyebabkan terangkatnya barang tambang ke permukaan bumi. Jenis daratan yang kedua ialah pegunungan.
Pegunungan merupakan perbukitan yang berjejer dan memiliki ketinggian berkisar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ciri dari pegunungan ini yaitu memiliki lereng yang terjal dengan relief sekitar yang curam dan kawasan puncak yang relatif lebar. Dibutuhkan waktu hingga berjuta tahun lamanya untuk membentuk deretan pegunungan. Adapun manfaat dari pegunungan diantaranya yaitu yang pertama, untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Yang kedua, sebagai tempat peristirahatan, camping, dan wisata alam. Serta yang ketiga, tempat tumbuh hutan sebagai daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Jenis daratan yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi biasa disebut dengan plato. Dataran tinggi merupakan lahan yang berbentuk datar yang naik tajam di atas wilayah sekitarnya. Dan ketinggiannya mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini terbentuk akibat dari proses erosi dan sedimentasi. Jenis daratan yang keempat yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan hamparan tanah luas yang berada pada ketinggian relatif rendah atau kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya yaitu tanahnya relatif datar. Biasanya di daerah ini sekitar pantai, namun ada juga yang di pendalaman. Tanahnya lebih subur dan banyak dijadikan tempat pemukiman. Adapun manfaat dari dataran rendah ialah sebagai berikut. Dijadikan lahan pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan tebu atau kelapa, dan sebagainya. Jenis daratan yang kelima yaitu tanjung. Tanjung atau semenanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang besar dan memanjang disebut dengan jazirah. Jenis daratan yang keenam yaitu pantai. Pantai adalah daratan di tepi laut. Bentuknya ada yang landai dan terjal. Adapun manfaat dari pantai landai yaitu yang pertama untuk perikanan dan tambak. Dan hasilnya adalah undang dan bandeng. Lalu yang kedua, dijadikan tempat rekreasi dan olahraga atau objek wisata, ataupun tempat persinggahan perahu-perahu nelayan. Adapun juga manfaat dari pantai terjal ini atau curam ialah sebagai sarang hunian burung walet. Lingkungan alam perairan adalah lingkungan alam yang sebagian besar berupa air. Berikut beberapa jenis dari lingkungan alam perairan. Jenis lingkungan alam perairan yang pertama ialah sungai. Sungai merupakan aliran air yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari arah hulu atau arah sumber ke arah hilir atau ke arah muara. Manfaat sungai bagi masyarakat ialah yang pertama untuk irigasi sawah, tempat memelihara ikan dengan menggunakan keramba sebagai prasarana transportasi dan perdagangan atau pasar terapung, dan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Jenis perairan yang kedua yaitu danau. Danau merupakan sebuah cekungan di muka bumi di mana jumlah air yang masuk lebih besar dari air yang keluar. Sumber utama air danau ini yaitu air hujan, sungai, dan air resapan tanah. Manfaat dari danau antara lain sebagai pengairan sawah dan industri, yang kedua tempat memelihara dan penangkapan ikan, dan yang ketiga untuk olahraga air dan rekreasi. Jenis perairan yang ketiga yaitu laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra serta terpisah dengan benua. Manfaat dari laut diantaranya, laut merupakan penyumbang terjadinya hujan dan mengatur iklim. Air laut diolah menjadi garam. Dari dalam laut kita mengambil ikan, kerang, dan rumput laut
yang dapat diolah menjadi makanan dan obat-obatan, serta laut dimanfaatkan untuk olahraga air, jalur transportasi, dan sebagainya. Jenis perairan yang keempat yaitu teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung, hampir mengitari perairan laut di dekatnya. Jenis perairan yang kelima yaitu selat. Selat adalah perairan yang terdapat di antara pulau satu dengan pulau yang lain. Kedalamannya berkisar antara 200 meter sampai 1000 meter. Manfaat selat antara lain sebagai jalur angkutan antar pulau. Dan jenis perairan yang terakhir yaitu samudra. Samudra adalah perairan yang luasnya melebihi luas laut. Kedalaman samudra lebih dari 1000 meter. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi, lingkungan alam terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam daratan dan lingkungan alam perairan. Dan semoga kita menjadi pribadi yang bisa menjaga lingkungan alam dengan baik dan bisa melestarikannya. Sampai jumpa di pertemuan lain. Selamat tinggal.